Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak saleh dan saleha kelas 2A. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, bertemu lagi dengan Bu Wahyu di pelajaran tema. Masih di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pelajaran hari ini. Nah, yang pertama ada menentukan pengamalan Pancasila, sila kedua dan ketiga tentang hidup rukun di rumah. Kemudian menyebutkan ungkapan dalam teks cerita tentang hidup rukun. Yang ketiga, membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca doa tambah ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang lambang-lambang dari Pancasila dan bunyi-bunyinya ya. Bunyi dari sila-sila Pancasila maksudnya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai. Contoh perilaku yang sesuai sila kedua di rumah yaitu yang pertama, membantu kedua orang tua di rumah, kemudian saling menghormati dan menyayangi. Nah, apa selanjutnya pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, sila ketiga yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Nah, contoh perilaku yang sesuai sila ketiga di rumah yaitu bekerja sama membersihkan rumah. Nah, jadi itu menunjukkan bentuk persatuan ya. Bersatu bekerja sama membersihkan rumah. Kemudian tidak bertengkar dengan anggota keluarga. Jadi harus menunjukkan sikap hidup rukun. Nah, selanjutnya simaklah cerita berikut ini. Judulnya Petani dan ketiga anaknya. Kalian simak baik-baik ya. Pak Tani memiliki 3 orang anak. Ketiga anaknya selalu bertengkar. Pak Tani sedih melihat perilaku anak-anaknya. Pak Tani memanggil ketiga anaknya. Pak Tani mengambil sapu lidi kemudian menyuruh anak-anaknya untuk mematahkannya. Anak pertama tidak berhasil mematahkannya. Begitu pula anak kedua dan ketiga. Kemudian Pak Tani memberikan setiap anaknya sebuah lidi. Ia meminta untuk mematahkan lidi itu. Dengan mudah ketiga anaknya mematahkan setiap lidi. Pak Tani memberikan nasihat bahwa satu lidi akan mudah dipatahkan, tapi jika lidi yang banyak akan susah dipatahkan. Bersatulah anak-anakku, pesan Pak Tani. Anak-anak Pak Tani minta maaf. Mereka berjanji akan bersatu dan tidak bertengkar lagi.
mengingatkan bahwa jika kita bersatu akan lebih kuat. Seperti sebuah pepatah, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya, jika kita bersatu maka akan lebih kuat, tetapi jika kita bercerai atau bertengkar maka akan runtuh atau kacau. Dalam cerita Pak Tani dan ketiga anaknya, anak-anak meminta maaf kepada Pak Tani. Hal itu merupakan wujud ungkapan permintaan maaf. Jadi kita harus mengucapkan kata yang baik jika kita ingin meminta maaf, meminta tolong dan berterima kasih. Jika hendak meminta tolong, kita ucapkan dengan kata tolong. Jika bersalah, maka ucapkan kata maaf. Jika sudah ditolong atau diberi sesuatu, maka kita harus mengucapkan kata terima kasih. Nah, pastinya kalian sudah melakukan hal tersebut ya. Jika kita meminta tolong, gunakan kata tolong. Kemudian jika bersalah, kita harus meminta maaf. Dan jika kita diberikan sesuatu atau kita sudah ditolong, kita harus mengucapkan terima kasih. Setelah menyadari kesalahan mereka, ketiga anak Pak Tani menjadi anak yang ramah dan sopan serta saling menyayangi. Masih ingat ya lagu ramah dan sopan yang sebelumnya sudah kita nyanyikan bersama-sama? Nah, bunyi yang dikeluarkan saat bernyanyi itu berbeda-beda. Ada bunyi panjang, ada bunyi pendek. Tahukah kalian cara membedakan bunyi panjang dan pendek pada lagu tersebut? Nah, kalau bunyi panjang pasti dinyanyikan lebih lama dari bunyi pendek ya. Panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu dinamakan pola irama. Nah, tanda yang digunakan untuk membedakan panjang pendek bunyi pada lagu yaitu kalau untuk bunyi pendek kita menggunakan tanda bulan kecil, dan untuk bunyi panjang kita menggunakan strip panjang. Kita akan mencantumkan tanda panjang dan pendek pada lagu Prama dan Sopan. Ingatkan, lagu Prama dan Sopan itu merupakan ciptaan Pak Dal ya. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan bunyi panjang dan pendek pada lagu Prama dan Sopan. Nah, seperti lagunya ya, nyanyikannya bukan yang congkak, bukan yang sombong. Nah, pas di lagu yang pertama, lirik yang pertama itu bukan, itu pendek ya, jadi kita beri tanda lingkaran kecil yang pendek. Congkak, cong itu bunyinya agak panjang, makanya kita berikan tanda strip. Nah, kak itu pendek ya. Kemudian bukan yang sombong, bunyinya agak panjang, berarti kita beri tanda strip. Kemudian hanya